Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hafizah TV Medan, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Umi Rani di tempat dan situasi yang berbeda. Nah, saat ini ayah bunda kita akan mengadakan kegiatan podcast namanya, yaitu hari ini kedatangan satu narasumber yang masya Allah luar biasa, CEO Founder Yayasan, dengan narasumber salah seorang CEO Founder Yayasan yang mana seorang motivator pendidikan, pemerhati pendidikan dan motivator pendidikan, yang mana bahkan beliau baru-baru ini menjadi narasumber pendidikan karakter di salah satu sekolah standar internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Penasaran kan ayah bunda? Tentang apa juga nih kita membincangkan ini? Kita berbincang tentang kredibilitas sekolah. Jadi ayah bunda di rumah tidak perlu berasumsi yang enggak lagi. Jadi langsung saja, siapa sih narasumber kita? Kita perkenalkan sama-sama ya. Nah, ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Boleh sedikit dijelaskan Ustadz, perkenalkan diri? Ya, baik, Bapak Ibu dimanapun berada, nama saya Muhammad Kurnias Sitorus SPD CSM CME, yang mana saya sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taufanisa dan sebagai motivator dan juga pemerhati pendidikan yang ada di Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang. Umi. Masya Allah, sebagai motivator pendidikan dan CEO Founder Yayasan ya Ustadz ya. Nah, ada nih Ustadz sedikit kita pertanyakan mengenai yayasan dan sekolah. Ustadz berarti yang mengembangkan dan mendirikan yayasan ya Ustadz ya. Boleh ceritakan sedikit bagaimana sejarah pendirian Yayasan Hafizah Al-Taufanisa Ustadz? Baik, Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taufanisa ini berdiri sejak tahun 2021, yang mana yayasan ini membidangi unit TK dan SD IT Hafizah Al-Taufanisa. Dan saya juga sangat berharap dan ingin sekali melahirkan para generasi yang cerdas akan teknologi dan tidak terlepas daripada pendidikan agama khususnya. Itulah Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taufanisa. Berarti setelah mendirikan Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taufanisa, lahirlah SDIT dan TKIT Hafizah Al-Taufanisa. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus SDIT, ada IT-nya gitu, Islam terpadunya? Kenapa tidak membangun sekolah-sekolah swasta pada umumnya saja gitu? Ya, ini sangat menarik pertanyaan, kenapa kok harus SDIT dan TKIT? Nah, sekarang ini kan sangat banyak lembaga pendidikan umum yang berorientasi itu ke umumnya saja kan gitu. Nah, sangat-sangat disayangkan bagi pendidikan yang mengurangi ataupun tidak memasukkan pendidikan agama khususnya. Nah, sekarang ini juga banyak nih lahir daripada pendidikan Islam terpadu, yang mana memadukan antara umum dan yang agama, sehingga anak-anak ini bekal dasar mereka terhadap pendidikan agama khususnya itu sangatlah menonjol. Apalagi di sekolah kita itu programnya itu yang diutamakan adalah tahfiz, kemudian ada Arabic Day ya kan, English Club dan lain sebagainya. Jadi program-program kita itu banyak. Itulah yang dikatakan dengan terpadu, Umi. Nah, sekarang ini juga orang tua sangat berantusias dan berlomba-lomba untuk masukkan anaknya ke Islam terpadu itu, seperti itu, Umi. Masya Allah, luar biasa sekali maksud dari mendirikan SDIT tersebut ya ayah bunda. Nah, sekolah IT Hafizah Al-Taufanisa ini TK ataupun SD-nya baru-baru saja ya Ustadz ya, baru berjalan 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, pasti ayah bunda pemirsa di rumah penasaran kan, bagaimana sih apakah sekolah ini sudah memiliki surat-surat izin, identitas, legalitas dan sebagainya Ustaz? Nah, tentunya sebagai lembaga pendidikan yang lahir bisa dikatakan baru-baru saja dibanding dengan lembaga-lembaga lain, tapi tidak berarti saya sebagai pendiri itu mengabaikan termasuk legalitas. Nah, alhamdulillah di 2021 itu Yayasan Pendidikan dan Sosial Hafizah Al-Taufanisa langsung diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Haji M Ali Yusuf Siregar, yang mana beliau meresmikan sekolah kita, dan legalitas lainnya seperti SIOP, NPSN dan lain sebagainya itu sudah terselesaikan dan diakui oleh Dinas Pendidikan. Kebetulan Bapak Ibu, Ayah dan Bunda dimanapun berada, sekolah SDIT dan TKIT ini kita rayonnya itu ke Dinas Pendidikan, Umi. Seperti itu. Masya Allah, berarti jangan khawatir lagi ya Bunda, sudah diresmikan secara langsung oleh
Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Jadi nggak perlu khawatir lagi mengenai identitas dan legalitas sekolah ya. Nah, selanjutnya seperti apa sih penyelenggaraan pendidikan di sekolah IT Hafizahullah Muhdisa? Nah, penyelenggaraan pendidikan pada umumnya itu seperti lembaga-lembaga lain nih, seperti SD negeri, kemudian SD swasta dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu program ataupun kurikulum yang kita masukkan, ada kurikulum lokal dan ada kurikulum yang dari Dinas Pendidikan. Nah, dikombinasikan sehingga lahirlah program-program yang bermutu dan kualitas daripada TKIT dan SD Islam terpadu. Nah, program itu seminggu atau 2 minggu sekali itu kita adakan namanya kegiatan inspiratif, baik TK maupun SD itu ada kita buat namanya kegiatan inspiratif, yang mana untuk membiasakan mereka dan mengkembangbiakkan potensi diri mereka sehingga nantinya mereka lebih membuka wawasan berpikir sehingga mereka menjadi pribadi yang aktif dan mandiri. Berarti sekolah juga memiliki program-program tambahan Iya. yang merupakan program-program unggulan dari sekolah. Boleh disebutkan kembali lagi agar ayah bunda mengetahui gitu apa saja gitu Pak program unggulan dari sekolah ini. Nah, program unggulan SDIT itu adalah salah satunya tahfiz Quran, yang mana anak-anak ini kita bina. Pertama itu karakternya, ya kan? Setelah karakter kita bina, kita kembangkan karakter mereka sehingga barulah kita masukkan kepada program-program kita. Kemudian ada namanya program akselerasi tahfiz Quran, yang bagi siswa-siswi yang memang lambat membaca itu ada terkhusus kita berikan pendampingan ataupun pembinaan supaya mereka lebih lagi gemar dalam mendalami ilmu Al-Quran. Dan tahfiz Quran sendiri aja program dari sekolah itu minimal 5 juz dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk TK sendiri itu setidaknya mereka sudah mengenal huruf hijaiyah ataupun sudah bisa mereka melapaskan hadis ataupun hafalan surah-surah pendek yang ada di Al-Quran itu sendiri. Itu seperti itu sih secara garis besarnya, Umi. Masya Allah, luar biasa sekali ya ayah bunda. Jadi nggak perlu takut nih ayah bunda, kembali lagi tidak perlu takut untuk ananda-anandanya ketinggalan masalah hafalan surah-surah pendek dan hadis-hadis. Insya Allah di sekolah kita selalu itu didahulukan dan diutamakan. Seperti itu ya kan Ustaz? Nah, selanjutnya bagaimana sekolah ini menjadi penarik perhatian untuk orang-orang tua murid agar tertarik nih untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah ini? Nah, Bapak, Ibu, ayah dan bunda dimanapun berada, bisa saja ayah dan bunda melihat ataupun follow langsung ke akun Facebook SDIT Hafizah, TKIT Hafizah, dan di Instagram dan di channel YouTube Hafizah TV Medan. Kita selalu memberikan informasi-informasi dan update secara global, baik sistem pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan dalam sekolah maupun luar sekolah, seperti salah satunya adalah outing kelas ya, berkunjung ke museum daerah Kabupaten Deli Serdang, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang lain-lain sebagainya. Banyaklah program-program unggulan yang ada di SDIT dan TKIT Hafizah, dan itu bisa langsung lihat aja di channel YouTube Hafizah TV Medan ya. Dengan cara seperti itu sudah terbukti ya Ustadz. Iya, betul. Banyak menarik perhatiannya, benar-benar terbukti gitu adanya peningkatan jumlah peserta didik dari tahun sebelumnya. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membicarakan program unggulan dan penarik perhatiannya. Nah, bagaimana nih, apa saja sih target capaian untuk siswa-siswa kita ini Ustaz? Nah, target capaiannya sendiri aja kita ada khusus diberi tugas oleh kepada wali kelas untuk melakukan namanya home visit, kunjungan pembelajaran di luar kelas. Kita melihat bagaimana siswa-siswa itu ketika dia menerima pelajaran yang diberikan oleh guru bidang studinya, umi-uminya dan wali kelasnya, itu kita buat pendampingan. Itu yang disebut namanya home visit, mengetahui sampai di mana kemampuan dia, sehingga guru-guru wali kelas itu sangatlah harus berkombinasi dan berkomunikasi terkait perkembangan anak itu sendiri. Itu sih salah satunya. Berarti selain melihat perkembangan dari sekolah, juga sekolah melihat perkembangan juga. Iya, betul. Mengunjungi rumah-rumah peserta didik. Iya, betul. Nah, bagaimana nih? Kan selain kita membutuhkan siswa, pasti juga membutuhkan pendidik yang luar biasa juga untuk menghasilkan siswa yang luar biasa. Ya kan Ustadz, bagaimana nih kriteria pemilihan pendidik dari sekolah tersendiri? Nah, kami sendiri aja untuk perekrutan peserta didik baru itu ya
sebenarnya ada sih aturan seleksinya khususnya untuk SDIT. Nah, kalau TKIT itu ada baru-baru ini keluar dari Dinas Pendidikan tidak dianjurkan untuk mengadakan seleksi. Nah, jadi kalau untuk SDIT saja yang pertama itu kita baca tes baca, kemudian tes baca Iqra lah gitu khususnya. Nah, disitulah kita nanti tahu sampai di mana sih kemampuan anak itu sendiri, sehingga kita bisa membuat kelompok-kelompok dan menargetkan apa kira-kira yang kurang dari anak didik itu sendiri, itu sih khususnya. Itu kalau kriteria pemilihan peserta didik ya Ustaz, yang menyaring peserta didik untuk masuk ke dalam. Kalau pendidiknya sendiri Ustaz, guru-gurunya gitu. Nah, guru-guru di SDIT dan TKIT Hafizah atau Penisa menjaring para guru-guru dan alumni sarjana pendidikan yang khususnya di SDIT dan TKIT itu gurunya itu muda semua energi, supaya anak muridnya juga energik. Bagaimana kita mau melahirkan dan membuat satu sistem sekolah itu yang baik dan nyaman, harmonis antara murid dan guru kalau gurunya saja tidak energik dan menarik. Jadi khususnya di SDIT dan TKIT itu gurunya muda-muda, energik dan sangat peduli terhadap peserta didik itu sendiri. Tentunya lebih kreatif. Iya, betul, iya. Punya jiwa muda, semangat yang masih fresh gitu ya Ustaz ya. Nah, kita sudah membicarakan bagaimana peserta didik, bagaimana pendidik, bagaimana sekolah. Nah, kalau sekolah sendiri sekarang giliran nih, gimana nih pelayanan sekolah terhadap wali murid, terhadap orang tua? Pastikan dengan melalui orang tua, makanya anak-anak mau bersekolah di sekolah kita. Nah, bagaimana nih itu tadi pelayanan sekolah terhadap wali murid gitu? Nah, kami khususnya saya sebagai pendiri dan kepala sekolah juga tidak menutup ruang gerak kepada wali murid ataupun orang tua di luar sana jika ingin bertanya dan memberikan saran dan masukan seperti apa sih layak dan patutnya gitu. Bahkan saya sendiri saja membuka diri kepada orang tua siswa jika ingin bertanya dan masukannya itu sendiri. Jadi kami intinya tidak menutup ruang gerak untuk berkomunikasi kepada orang tua maupun wali murid. Karena diperlukan juga kerjasama antara wali murid dan guru untuk menciptakan anak yang luar biasa ya. Iya, betul Umi. Iya, Masya Allah. Nah, itu tadi dia pembahasan kita mengenai kriteria, mengenai segala sesuatunya mengenai sekolah. Semoga ayah bunda di rumah tidak bingung lagi, tidak penasaran lagi, tidak memikirkan hal yang ganggal lagi mengenai sekolah, karena sudah terjawab langsung oleh si Pondari. Jika ada yang kurang mengenai pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang kurang, boleh ya bunda komen di kolom komentar, dan boleh juga nih mau tanya-tanya langsung mengenai sekolah, boleh langsung saja datang ke sekolah IT Hafizah Al-Penisa yang beralamat di mana Ustaz? Di Desa Dalu B, Dusun 5 Pasar 4, Kecamatan Tanjung Muara, Kabupaten Deli Serdang. Dan ini Umi pesankan juga, jangan lupa subscribe dan share video-video yang yang sangat menginspirasi, supaya kami juga terus memberikan informasi ya gitu Mi. Jangan lupa ya bunda, di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan amal. Kami juga menyebarkan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk tentunya ya kan, agar semuanya mengetahui bagaimana program-program sekolah yang baik, mana tahu bisa menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain ya kan. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Demikianlah saya Umi Maharani pamit undur diri. Billahi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.